Assalamualaikum teman-teman, selamat malam, jumpa lagi dengan saya Adele. Tidak lupa saya selalu mendoakan kalian yang terbaik ya teman-teman ya. Diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya yang banyak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin teman-teman, amin ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau menceritakan waktu aku kuliah dulu. Kuliah itu teman-teman aku ngajak kita ke puncak gitu ya guys ya. Kita berangkat sekitar ya lumayan banyak ya, bersepuluh kalau nggak salah 10 orang gitu. Nah pada saat itu teman-teman kita bersepuluh itu 2 mobil gitu. Teman aku bawa mobil ya, 2 orang, yang satu lima gitu. Oke, kita start dari Bekasi gitu ya teman-temannya. Kita cari villa. Kebetulan villa itu ya namanya anak kampus ya, anak kuliah, duitnya terbatas gitu. Walaupun ada yang orang tuanya tajir gitu, tapi kan tetap aja jatahnya tuh buat kuliah ya segitu. Kita patungan temen-temen gitu ya, patungan nyewa tempat villa. Saat itu yang kita dapet bukan villa gitu guys. Ya kalau villa kan setahu aku tuh ada kolam renangnya gitu kan. Ini enggak, rumah doang gitu, rumah yang satu rumah gitu ya guys ya. Nah pada waktu itu kita sampai, dan rumah itu ada kayak dapur, kompor disediain gitu. Singkat cerita teman-teman, menjelang lah malam hari. Sebelumnya aku sebelum malam banget ya, sebelum malam banget di villa itu, aku pas ke dapur gitu ya teman-teman ya. Kayak jadi pintu dapur belakang tuh ada pintu satu gitu, kayak diketok-ketok gitu. Aku pikir mungkin yang punya mau nganterin apa gitu, cuman aku siapa aku gituin, nggak ada jawaban gitu ya teman-teman ya. Ya udahlah nggak apa-apa pikir aku kan gitu kan. Udah akhirnya pada malam hari itu sekitar jam 9 jam 10, terus kita masih ngobrol, ketawa-tawa, bercanda-bercanda. Jadi kita tuh kayak yang lagi ngobrol-ngobrol. Terus temanku punya ide gini, ayo kita jalan yuk, jalan malam. Dan temen aku yang 5 itu nggak mau gitu guys. Jadi kita berlima jalan, yuk jalan. Jalanlah, kita nih nggak tahu jalan gitu, cuman kita ikut-ikutin jalan aja. Jadi di dalam tuh kayak ada gang gelap-gelap gitu guys, gelap. Nah pada saat kita jalan berlima itu, pas udah agak jauh kita ngelihat kayak ada villa gitu. Villa tuh di tengah-tengah dan jauh banget gitu temen-temen, jauh gitu, bener-bener jauh gitu. Jalannya memang enak gitu kan, tapi kok jauh. Jadi kalau mau ke villa itu, dari jalan yang kita lewatin itu jalan kelihatan gitu guys, oh villa. Dan lampunya itu terang gitu, kita ngelihat itu lampu terang gitu. Terus akhirnya yuk kita ke sono yuk. Oh enggak gitu kan, angker, serem tahu gitu. Siapa apa enggak, itu kayak ada yang sewa deh gitu, kayak rame-rame. Dan kita tuh denger musik gitu guys, kayak musik apa, musik-musik lagu gitu kan. Nah pada saat kita lewat, terus udah lewat jalan kita berlima nih. Yang temen aku itu guys, udah agak jauh kita ketemu rumah gitu. Rumah, dan rumah itu sepertinya sih kayaknya villa juga, kayak tempat rumah-rumah pesewa-sewa rumah yang jaga villa gitu ya. Nah kita tanya, Pak, itu yang di situ villanya lagi rame ya, lagi ada hajatan, lagi ada semacam gathering gitu ya kalau menurut kita. Loh, nggak ada neng katanya gitu. Itu mah villa nggak pernah disewa katanya gitu. Lah masa iya bang, kata temen gue tuh gitu kan. Masa iya pak, katanya iya beneran gitu. Loh kita baru ngeliat pak, itu rame, ada yang style musik, ada yang terus lampunya nyala, terus kita ngeliat kayak orang berdiri gitu kan. Yang bener, akhirnya kita sama bapak-bapak itu ke sana gitu ya teman-teman ya. Kita saking tuh bapak-bapak nggak percaya, dia bilang ayo gitu kita ke sana. Nah pada sampai di sana, villa itu gelap guys,
gelap banget gitu. Makanya aku heran kok villa itu rumputnya tinggi-tinggi gitu, nggak diurus, kayak nggak diurus gitu kan. Mungkin depannya kali ya, yang rapi gitu, itu kan kelihatan kayak dari samping gitu. Mana nggak ada, kata bapaknya gitu. Oh iya ya, nggak ada. Nah udah gitu, oh itu aku gini sama temen aku, yuk kita pulang yuk gitu, kayak kita gini, pulang aja yuk gitu. Nah saat itu juga si bapak itu bilang jangan kesini sini gitu, jangan coba-coba masuk ya neng, kata gitu. Iya pak, makasih ya pak. Akhirnya kita balik pulang tuh. Jadi si bapak itu nungguin kita dulu, berlima lari-lari guys. Sendal aku kemana-mana, ntar ketinggalan aku. Jadi dorong-dorongan lari tuh sama temen aku. Nah pada saat kita lari-lari gitu, kita nggak sadar guys, temen kita di belakang tuh lari lari, tapi dia di situ aja gitu. Loh kataku gini, kok si Yanti, kataku nggak kesini sini padahal kita lihat lari ya gitu kan. Nah si bapak itu kan udah balik tuh guys. Akhirnya tuh merinding. Pada saat dia lari-lari gitu, aku sama temen aku gini, ya Allah, kita kok nggak lihat apa-apa ya? Kok lu nggak lihat sih? Biasanya lu lihat. Nggak tahu, gue ngerasa kayak ada sesuatu, dia kayak dipegangin gitu. Kalau kata, cuman gue nggak lihat apanya. Coba deh lu merem, lu rasain, lu lihat, lu nikmat. Iya lo, gue kali paranormal kali gue gituin kan. Terus kata kata temen aku, udah gak usah banyak bicara, ayo kita tangkap aja dia. Kita samperin guys, berempat. Gua pegang tangannya gini, baru tuh guys gue ngerasa dia kayak ditarik. Gue tarik-tarikan sama dia guys, tarik-tarikan gitu kan. Terus temen gue gini, aku bilang gini, gue tarik dong, tarik. Aku tuh kayak ketarik juga sama dia gitu guys. Gede banget energinya gitu kan. Astagfirullahaladzim, gue bacain ayat kursi, ya Allah ya Robi, kata gue. Langsung gue tarik sekencangnya. Nah gue juga ditarik nih tangan gue guys gitu. Bertiga, gue empat, dia temen gue satu, lima. Akhirnya ketarik, kita jatuh semuanya kita berlima. Pada saat jatuh itu juga langsung kedengeran ketawanya guys, cekikikan ketawanya. Terus gue bilang gini, kurang ajar, gue bilang, ternyata dia dipegang kuntil anak kok gitu. Baru gue ngeliat tuh guys, dia cekikikan kayak terbang gitu. Nah temen gue tuh nggak lihat, gue doang yang lihat. Akhirnya yuk cabut, kata gue, pulang tuh lari, kita lari. Nah terus temen aku ini kayak setengah sadar gitu, namanya habis dipegangin ya kan, udah agak menjauh. Gue pegang kepalanya, gue bacain doa, terus gue bilang istighfar lu. Terus dia udah istighfar, oh ya udah oke nih dia. Kita bawa pulang tuh ceritanya gitu kan. Nah, pada saat kita berlima itu ada temen gue yang cowok agak ngondek gitu ya guys ya, yang ngikut agak kecewe-cewean. Sampai di rumah kita gerubuk-gerubuk, apa di villa kita gerubuk-gerubuk lari. Temen gue gini, lu pada kenapa gitu kan? Enggak, nggak apa-apa. Akhirnya kita bercerita tuh. Akhirnya dibilang, ayo kita tidur gitu kan. Apaan sih orang di luar? Gue takut ngikut, katanya, kata temen gue. Terus yang temen gue gitu, yang cowok itu lagi ngelamun, ngeliatin gue cerita sama temen gue. Kenapa tiba-tiba dia berdiri, dia joget nyanyi, ada setan, gitu-gitu. Ada setan, langsung guys, gua ngibrit karena dia itu pas lagi nyanyi langsung dijorokin guys, jatuh dia. Pada saat kita ngobrol gitu, dia masih nyanyi ada setan gitu, langsung mungkin itunya ngerasa kayak diledek apa ya, dia masa jatuh. Ya Allah, gue jatuh gitu, serius loh. Iya, gue ada yang jorokin, kabur guys langsung malam-malam. Langsung kita tidur bersepuluh, tumpuk-tumpukan. Akhirnya kita tidur tuh tumpuk-tumpukan guys. Kayak gitu guys ceritanya, ya Allah. Padahal kita tuh udah gede ya, padahal kita tuh udah kuliah gitu. Kenapa sih gitu harus takut gitu? Kalau gue sih takut ya karena kadang-kadang gue suka ngeliat yang temen gue nggak lihat, gue lihat gitu. Jadi gue kadang takut sendiri di antara 10. Itu di antara 10 guys, nggak ada yang berani. Gue juga termasuknya bisa agak ngeliat gitu kalau ada apa-apa. Tapi gue takutnya gue tuh juga penasaran gitu kan. Akhirnya guys kita tidur gitu kan. Nah sampai pagi tuh kita kan ngobrol-ngobrol lagi. Terus kata temen aku, kita pindah villa yuk, katanya gitu. Akhirnya kita pindah guys, pindah yang rumahnya
bukan villa lagi, sama kayak gitu juga serumah gitu ya. Murah guys, cuma 500.000. Ya kita tumpuk-tumpukan tuh guys, lebih nggak enak lagi. Emang rencana kita 2 hari gitu kan. Akhirnya udah 2 hari nggak ada apa-apa, alhamdulillah kita pulang. Jadi yang kita obrolin di mobil tuh yang si temen gue yang kayak banci itu guys. Kenapa lagi saat bengong dia tiba nyanyi ada setan kayak gitu ya. Terus ada setan, langsung dia jatuh gedebuk gitu, palanya kejedut gitu guys, tembok. Dia tuh bilang ada yang jorokin gitu guys. Nah dan gue bilang, lu kenapa dijorokin? Iya gue dijorokin kayak gitu guys. Itu yang kita nggak habis pikir. Akhirnya kita udah pulang ke Jakarta, masih aja tuh diobrolin sampai jadi tema gitu, tema cerita kita di kampus ya, lucu-lucuan gitu guys. Oke guys, thank you for watching. Ini aja cerita aku hari ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian bisa happy gitu dengar cerita aku. Sekali lagi guys, doa yang terbaik buat kalian. Terima kasih subscribe-nya, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan loncengnya guys, komen-komennya. Yang mau dibawain ceritanya sama aku bisa WA aku gitu guys ya, ada WA aku di deskripsi. Oke, thank you, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.